Tuh kemana? Kocak lu. Gak jelas. Sarung lagi. Jadi Apa? Ngapain? Cepet jawab, mana lu? Cepet jawab, mana lu? tolong guys, tolong. Dikeroyok preman. Nggak, jadi gini bang sebenarnya. Duduknya rapi dulu lah, nggak enak dilihat orang-orang nonton teman-teman. Ini gua yang aslinya. Asik. Siap. Kita udah model barbar. Oke. Barbar, cok. Jadi gini, gue mau klarifikasi sih bang. Ujung-ujungnya gitu, klarifikasi. Klarifikasi mulu. Kayak Ya kayak Saroni lu. Ada ibu guys. Aja. Oke guys, jadi sebelumnya gue mau minta maaf pada kalian. Tapi bohong. Udah kayak cerita muslim. Nggak guys. Jadi gue mau minta maaf guys sama kalian. Karena gue udah nggak upload seminggu. Ada beberapa yang nanyain kapan tayang lagi. Mungkin ini ego gue. Jadi gue gini guys, gue mau cerita ke kalian. Gue nggak bakal membela apapun. Jadi sebulan ini sebelum gue vakum ngedit, gue tuh ada melakukan kesalahan yang menurut gue sebelum gue ngelakuin ini bukan kesalahan itu, tapi gue tuh kabur guys. Jadi kabur dari kerjaan itulah, dari ngedit, dari take konten gitu. Jadi gue mencoba melarikan diri gitu sebenarnya guys, kayak gitu. Gue ngerasa kalau gue udah di tahap episode 8 gue upload konten itu, gue di tahap udah di tahap kayak capek gitu, pengen dapat space gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasain gitu? Kalau pernah komen gitu. Jadi ngajak komen gitu. Tapi itu yang gue rasain guys, itu yang gue Minum lu. iya, itu yang gue rasain lah pokoknya guys. Gue ngerasa pengen dapat space aja gitu. Gue ngerasa kayak yang gue lakuin tuh nggak bebas gitu. Tapi gue nggak tahu ini mungkin udah dialami atau sama Bang Alma atau sama Bang Askaf gitu. Tapi gue ngerasa itu aja. Sejujurnya tuh gue ngerasa pengen dapat space gitu. Gue ngerasa kayak 8 episode ini udah ngebuat gue kayak gak bebas gitu. Ngebuat gue kayak ada something yang gue pengen lari dulu dari itu gitu. Gimana? ya, kalian bayangin ya, nggak ada komunikasi, nggak ada ngasih tahu apa-apa. Sebulan janjinya setiap minggu tuh Upload. buat konten. Setiap minggu buat konten, setiap minggu upload konten. 2 minggu sekali datang ke sini. Uploadnya sekali. Uploadnya seminggu Sekali sekali, seminggu. ya kan. Maksudnya datang ke sini buat Tiap hari kan 2 upload minggu, kan buat harusnya 2 kan. minggu. Kok tiap hari uploadnya? Kalau tiap hari uploadnya gue hilang setahun, Jir. Parah, Cok. Lu lihat YouTuber yang upload tiap hari, Cok. Lu upload tiap hari lu. Iya. Gila lu, YouTube ya. Kok bisa ya? Karena Gue kira itu gampang. kualitas before kualitas. Kuantitas before kualitas. Berarti harus trial and errornya banyak. Iya betul. Baru Jadi jadi sehari 3 kali. Kualitas. Berarti kalau gue bukan trial and error aja. Mungkin lagi berit gitu deh. Berarti nanti nextnya sehari 3 kali. Kayak makan, setiap makan pagi gue upload, siang gue upload, malam gue upload. Itu streaming kalau gitu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya masalah cerita soal apa tadi? Jenuh ya. Jenuh, capek. Padahal kan kalau kita bicara tentang hidup ya. Bicara tentang hidup, emang hidup itu tempatnya masalah. Tugas itu adalah masalah. Pekerjaan itu adalah masalah. Jadi kalau lu keluar dari masalah yang satu, lu kira lu bakalan Iya. bebas dari masalah. Enggak, lu keluar dari masalah satu artinya lu masuk Dapet ke masalah baru. masalah yang lain. Gua misalnya kayak capek ngebuat konten itu kan masalah ya, yang lu bilang. Tapi nggak ngebuat konten malah udah dapet capek juga. Itu Ya. kan capek karena udah dapet capek, abis itu dapet rasa nyesal. Nah nyesel karena udah nggak buat konten.
Jadi malah double masalahnya gitu. Bukan lari dari masalah, bukan dapat kebebasan, malah dapat masalah. Konten kreator kita tanya, bapak konten. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai orang-orang yang misalnya lu anggap kita kakak, ya kita sebisa mungkin bisa support lu. Ya. Gitu tujuan kita. Sebenarnya kalau itu bagi lu tuh bebas, ya itu ambil aja kebebasan itu. Karena pada akhirnya ketika lu tahu jati diri lu sebenarnya, lu pasti karena kan misal lu ambil kehidupan lu ya. Kehidupan lu kan udah berapa tahun nih 20 pas. sisanya? Oh, bukan. 20 pas sekarang. Oke, misal lu udah hidup 20 tahun nih. Nah, selama lu sadar akhir balik, lu tuh kebanyakan ngapain? Kira-kira lu kebanyakan aktivitas sama saya kayak produktif atau enggak? Yapping. Atau lu misalnya lu lebih suka sebenarnya ketika lu suka itu santai-santai aja, ya rebahan segala macam, atau lu produktif, lu bakal condong balik lagi ke defaultnya gitu. Nah, pada akhirnya lu kan balik lagi ke sini kan. Berarti emang ini yang lu pengen gitu. Berarti ini yang lu suka. Betul. Gitu. Itu Nah, nice. jadi karena sebenarnya kita tuh yang support lu aja. Kalau lu anggap itu ya ada lu apa itu kebebasan, Iya. pada akhirnya lu balik lagi kan. Nah, jadi sebenarnya kita di sini tuh yang support. Jadi lu pengen ngapain-ngapain, lu pengen berkembang ataupun lu pengen nurun, ya kita support lu gitu. Jadi apapun bisa kita lakuin ya kita support ya. Itu bagus loh tadi itu. Serius. Itu bagus. Kalau misalnya kita keluar, nggak apa-apa, cari aja kebebasan. Betul. Cari aja kebebasan yang emang kalian pengen temukan. Ya. Pada akhirnya kalian akan kembali ke kebiasaan yang kalian rasa itu adalah diri kalian. Betul. Itu deh. Jadi artinya ketika kalian udah mencari keluar, kalian ngerasa justru kalau misalnya kalian keluar atau antum tadi keluar ya, keluar dari sini misalnya atau nggak mau ngelakuin ini dan antum ngerasa antum nyaman dengan itu, berarti ya nggak apa-apa itu dirinya. Yang sebenarnya itu yang enak untuk dilalui hari-harinya. Betul. Tapi nyatanya balik juga. Betul. Nah, sebenarnya kan capek itu kan semua hal, kata bro tadi capek kan. Kita tidur kelebihan capek, Tidur kita minum capek. banyak-banyak capek. Jangan minum matcha ya. Nah, gitu. Parah. Guys, kalau kalian ada yang suka matcha, komen head dia guys. Namanya Alam guys. Gak apa komen aja semuanya guys. Dia hater matcha gila. Berani dia, gue nggak berani. Nah, gitu. Jadi I love matcha. kan gua bilang gua nggak benci baca. Tapi Jangan berlebihan. nggak ada, lu bilang jangan berlebihan. Ini Lah, kontes lu bilang, awalnya kan berlebihan. jangan minum matcha, lu bilang gitu. Tapi Enggak. nanti di Iya. Enggak, dong. Kita reka ulang, Kontesnya kan, aman. kontesnya Udah, kan. Jangan minum matcha ya. Jangan. Ben, guys, dia mau jangan ngomong apa? berlebihan. Yain Jangan aja, berlebihan. guys, biar cepet. Ini masalah kan. Jadi Iya, semuanya itu oke. masalah. Ya, benar. Jadi tinggal kita gimana cara nge-solve-nya kan. Gitu. Ya lu pasti lu balik lagi dan lu punya masalah kan. Iya. Jadi kita solve. Jadi kita sebagai kakak itu ya kita nge-solve lu gitu. Nice. Bareng-bareng gitu. Kira-kira apa yang bisa kita diskusikan gitu. Itu kesimpulannya. Berarti sama kayak jodoh nggak sih bang? Kayak lu mau kalau emang enggak. Menurut gua sih jodoh itu bukan jauh atau dekat, Tapi momen yang pas aja. Jadi sebenarnya tuh balik lagi ke tadi ya. Kalau kita bicara tentang tadi kan awalnya kita bicara tentang masalah. ya Kita pengen keluar karena ngerasa bahwa masalah itu ngebuat kita tidak bebas, dan ketika kita keluar dari satu masalah, kita kira kita akan bebas, kita akan Ya. bisa bebas. Nyatanya dalam hidup semua itu tentang masalah, semua itu tentang tanggung jawab. Betul. Gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus selesaikan itu. Kita udah belajar ya bahwa kepribadian itu akumulasi dari apa yang kita kerjakan secara konsisten berkepanjangan dalam waktu yang sudah lewat gitu, pada waktu yang sudah lewat gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya antum tadi keluar dan antum ngerasa juga kok ngerasa aneh ya ketika keluar gitu kan, Sama ya aja itu gitu. udah kepribadian, ternyata kepribadian antum yang udah antum susun adalah yang sekarang ini. Jadi itu mungkin bukan ngerasa tidak bebas, tapi ngerasa capek aja dan memang butuh istirahat sebentar. Nah, masalahnya kebanyakan orang ketika ngalamin itu kurang komunikasi, kurang cerita, kurang berbagi, ngerasa bahwa masalah itu bisa diselesaikan sendiri atau ngerasa bahwa masalah itu menjadi sesuatu yang ngebuat dia nggak bebas. Pada akhirnya kan antum kembali lagi sih. Ya. Seminggu pertama gue udah ngerasa gak enak. Tapi pokoknya setelah sebulan jadi yang ngerimain gue titik baliknya. Sebenarnya di hati gue emang udah ada rasa gak enak. Kemudian kedua, gue ngeliat postingannya guru kita Bang Hawa. Jadi sebenarnya gue tuh malu gitu mengakui kesalahan gue gitu.
gue malu kalau gue bilang kayak, bang gue tuh lagi males, gue tuh lagi butuh istirahat gitu. Jadi gue ya udah diem aja, namanya muntabir ya, mundur tanpa berita gitu. Dan terus di postingan Bang Hao tuh bilang kayak semua orang tuh pasti ngelakuin kesalahan dan nggak ada yang salah dengan kesalahan. Yang salah adalah ketika kita melakukan kesalahan tapi kita ngedenial itu, kita nggak ngakuin kalau itu kesalahan, kita malah ngebela diri kita. Ini bukan kesalahan, ini cuman fase lu aja, udah lanjutin aja. Tapi kan kalau kita ngelakuin kesalahan, semua orang pernah salah gitu. Yang benar adalah ketika kita ngelakuin kesalahan dan kita mengakui kemudian berubah gitu, mau berubah dari kesalahan itu gitu. Nah, jadi sebenarnya perspektif lagi, kembali lagi. Dia pengen, tadi kata Bro tadi poinnya sebenarnya. Iya. Dia pengen capek grow atau capek biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, Dua-duanya capek. dua-duanya capek. Tapi akhirnya Jadi ibaratnya kayak kita misalnya, kita kan nanti kan akan mati ya. Iya. Kita akan mati. Kita tuh pengen mati level berapa? Gitu. Misalnya kalau di game itu ada level kan. Nah, kita tuh pengen mati bawa level berapa Iya, ke Allah iya. gitu. Nah, kita pengen level 55, yang maksimalnya itu level 100, ya kita level 100 gitu. tingkatan derajat lah ya kalau di Betul. bahasa Arabnya. Jadi kita pengen Derajatnya naik tuh kayak mana berapa gitu, di tingkat berapa. Yang itu akan menjadi value kita di mata Allah gitu. Maunya kayak gimana? Tapi dewasa akhirnya ini enggak sih bang, kayak lu berdamai dengan ketidaknyamanan lu. Iyalah. Kayak lu sebenarnya kan capek kan. Makanya gue bilang tadi kan, ini bukan tentang masalah, tapi ini tentang tanggung jawab. Gue bilang Ya, itu. terutama sebagai laki-laki ya. Terutama sebagai laki-laki. Itu udah menjawab semua. Aku dapat satu postingan bagus banget. Laki-laki tidak mengandung di Yap. perut, tapi dia mengandung keluarganya di kepalanya. Itu kenapa kapasitas kita dalam pikiran tuh jauh lebih kompleks. Iya. Karena kita memang menanggung itu. JJ dulu guys. JJ nanti ini sumpah. Lah coach bagus cok. Oke guys, sekali lagi gue minta maaf ya atas kesalahan gue mengakui kesalahan. Tapi tetap guys, kita butuh support kalian, gue butuh support kalian. Komen kalian itu berarti buat gue, like kalian itu berarti buat gue. Jadi supaya gue nggak males, supaya gue nggak melakukan kesalahan, gue butuh like kalian dan dukungan dari kalian. Kalian boleh ikut diskusi kita tentang kebebasan ini di kolom komentar. See you next episode. Bye.